Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Ramona Delmira dan rekan saya nanti ada Mafaza Nada. Kita akan membahas jurnal penelitian yang berjudul alasan moral sebagai penentu perilaku kewargaan organisasi yang disebut dengan OCB. Studi kasusnya itu pada akuntansi publik, sesuai dengan mata kuliah kita etika bisnis dan profesi. Latar belakang dari penelitian ini adalah di mana sebelumnya sudah ada penelitian terkait dengan profesi akuntansi publik yang membahas tingkat alasan moral atau penalaran moral yang lebih tinggi yang menjadi positif dikaitkan dengan jenis perilaku etis. Nah, John J. Ryan di sini lebih memperluas lagi konteks perilaku etis di sini, di mana perilaku akuntansi itu disertakan atau dikaitkan dengan yang namanya perilaku kewargaan organisasi atau OCB, di mana pada saat ini OCB atau perilaku kewargaan itu telah diajukan sebagai salah satu cara untuk memperluas definisi dari pengukuran dari kinerja karyawan, serta OCB tersebut mewakili perilaku individu yang bebas, yang tidak terikat serta tidak terpengaruh dengan adanya sistem reward dalam suatu perusahaan, dan secara keseluruhan mendukung organisasi berfungsi secara efektif. Artinya, OCB tersebut adalah suatu perilaku dalam seorang karyawan yang tidak diharuskan, atau artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskannya untuk melakukan, tetapi itu adalah perilaku yang di luar yang seharusnya, artinya itu dalam hal positif gitu. Jadi seorang karyawan berperilaku lebih dari yang diinginkan oleh suatu organisasi. Nah, kemudian perilaku itu, perilaku bebas yang tidak terikat tersebut, yang mendorong dari OCB tersebut pada profesi akuntansi dilihat dalam dimensi atau indikator, diantaranya yaitu dihubungkan dengan sifat menolong, di mana pada suatu organisasi sifat menolong ini mungkin lebih dicontohkan kepada bagaimana seorang karyawan membantu pekerjaan rekannya yang mungkin tidak bisa hadir. Kemudian sifat menolong di sini lebih dicontohkan lagi mungkin dengan sifat keinginan atau perilaku dari seorang karyawan yang melakukan pekerjaan yang emang bukan pekerjaan dia, tapi itu dalam konteks yang positif. Kemudian dimensi yang lainnya adalah sportivitas atau sportsmanship, di mana di sini adalah kesediaan individu untuk menerima apapun yang ditetapkan oleh organisasi, meskipun dalam keadaan yang tidak sewajarnya. Jadi mungkin lebih bagaimana seorang karyawan tersebut lebih berpikir positif, kemudian bisa tolerir ketidaknyamanan yang terjadi di tempat kerja. Jadi mungkin dia lebih melihat dari sisi yang positifnya. Kemudian ada dimensi yang lainnya, yaitu yang dikenal dengan civic virtue, atau mungkin istilahnya adalah budaya kemasyarakatan, atau yang lebih dikenal dengan istilah perilaku individu, yang menunjukkan bahwa individu tersebut atau karyawan tersebut memiliki tanggung jawab untuk terlibat, berpartisipasi, serta peduli dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Nah, mungkin ini yang akan dibahas di dalam jurnal ini atau tulisan ini. Nah, John J. Ryan memfokuskan penelitian ini kepada profesi akuntansi atau akuntan publik, atau lebih ke akuntansi publiknya gitu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara tingkat dari moral karyawan dengan kinerjanya, di mana lebih difokuskan kepada yang disebut dengan OCB atau Organizational Citizenship Behavior, yaitu perilaku kewargaan seorang karyawan tersebut di dalam organisasi. Kemudian untuk meneliti moral sebagai penentu kelas dari perilaku karyawan. Dan yang terakhir itu serta membuktikan beberapa hipotesa, diantaranya adalah bagaimana hubungan antara penalaran moral
dengan perilaku saling tolong-menolong, dengan perilaku yang sportif, serta dengan perilaku yang disebut dengan budaya kemasyarakatan. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif, sedangkan dalam mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis digunakan beberapa metode. Metode yang pertama yaitu menggunakan metode survei. Metode survei ini dilakukan terhadap semua karyawan aktif, akuntan publik, dan tenaga profesional, misalnya konsultan bisnis dan informasi, dari kantor akuntan dan konsultan regional yang berlokasi di Amerika Serikat bagian timur laut per September 1996. Untuk mendapatkan informasi dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada 220 orang dengan jaminan kerahasiaan responden. Kemudian didapat tingkat responden sebanyak 53% atau sebanyak 116 dari 220 peserta. Hal ini dikarenakan terdapat sejumlah responden yang mencatat dalam survei bahwa bagian di IT membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya, namun tingkat tanggapan lebih tinggi daripada tingkat 20 atau 30% dari banyak surat survei tanpa tindak lanjut yang efektif. Maka diperolehlah sebanyak 107 sampel dari hasil responden. Kemudian dalam penelitian ini, para karyawan menanggapi pernyataan menggunakan skala mulai dari sangat tidak setuju dengan skor 1 dan sangat setuju dengan skor 7. Kemudian item dijumlahkan dan dirata-ratakan untuk menghasilkan 3 skor OCB. Yang pertama yaitu bantuan interpersonal, yang kedua kebajikan sipil, dan yang ketiga sikap sportif. Metode yang selanjutnya yaitu menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka ini dilakukan untuk menunjang metode survei yang telah dilakukan. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan dilakukan dengan mencari referensi-referensi berupa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para ahli. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan moral memperhitungkan perilaku profesional yang secara intrinsik dianggap baik oleh karyawan dan menguntungkan secara ekonomi oleh pemberi pekerjaan. Kemudian pertimbangan moral berhubungan positif dan signifikan dengan dimensi OCB dari perilaku membantu interpersonal dan perilaku sportivitas. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para profesional yang bekerja di bawah praduga moral atau skeptif cenderung akan lebih bersikap dan berperilaku sebagai akuntan profesional, karena semakin tinggi moral seorang akuntan, maka akan semakin profesional akuntan tersebut. Yang terakhir yaitu adanya kegagalan penelitian ini untuk menemukan penalaran moral berprinsip positif dan signifikan. Hubungan kebajikan sipil mungkin menunjukkan bahwa penalaran moral konvensional mempengaruhi kebajikan sipil. Sebagai contoh, ada 2 pertanyaan yang mewakili penalaran moral konvensional yang terkandung dalam DIT. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah Fred benar-benar setia pada sekolahnya dan patriotik pada negaranya. Pertanyaan yang kedua, bukankah merupakan kewajiban warga negara untuk melaporkan penjahat yang melarikan diri terlepas dari situasinya? Dari kata-kata setia, patriotik, dan kewajiban dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, mereka tampak mirip dengan gagasan tentang komitmen organisasi dan akan menyarankan bahwa mungkin kebajikan sipil lebih merupakan masalah kesetiaan kepada organisasi dan terkait dengan pemikiran konvensional. Adapun implikasi dari penelitian ini, yang pertama yaitu temuan ini memperluas domain kriteria kinerja ke kelas ukuran kinerja yang lebih luas yang dikenal sebagai OCB. OCB menguntungkan berbagai pemangku kepentingan termasuk kantor akuntan. Implikasi kedua yaitu mengembangkan keterampilan penalaran moral karyawan dalam profesi akuntan publik adalah manfaat pragmatis yang diperoleh kantor akuntan. Implikasi ketiga yaitu tingkat penalaran moral yang lebih tinggi mempromosikan etika profesi akuntan publik melalui peningkatan profesionalisme. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3 tentang alasan moral sebagai penentu perilaku kewargaan organisasi dalam penelitian pada akuntansi publik. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.